Halo, Assalamualaikum Habib. Nyampe mana? Oh, udah mau nyampe. Oke. Ya udah aku tunggu deh. Ya, oke, sampai ketemu. Makasih Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untung sinyalnya aman dan lancar karena pakai IndiHome. Jadi webinar bisa aman, kerjaan juga beres, telepon juga lancar. Sekarang tinggal nunggu Habib nih. Kayaknya bentar lagi dia datang. Sampai mana ya? Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam, Mbak Ana. Tadi jalanan aman ya, lancar ya? Lancar tapi agak tersesat sedikit. Untung koneksi kita lancar. Nah, jadi aktivitas kita tanpa batas nih. Alhamdulillah. Nah Habib, ini ngomong-ngomong soal obrolan kita nih ya, kayaknya kita seru kalau main game dulu kali ya, Habib, biar kayak beda gitu. Nah, Gamenya gampang kok, Habib tinggal jawab secara jujur dan cepat pertanyaan aku ini. Habib tinggal jawab pernah atau enggak. Pernah atau enggak? Ya, jadi ini kita latihan menjawab di area subconscious. Jadi harus jujur. Cepet, jujur dan cepet ya? Iya. Oke. Udah bantuin temen, tapi yang dibantuin itu nggak ngucapin makasih. Pernah. Oke. Sering. Oke, ditemenin cuma buat dimanfaatin doang. Sering. Merasa nggak punya teman pas lagi kesulitan. Pernah. Masuk ke circle pertemanan yang salah. Nggak pernah. Nggak pernah. Oke, nah ini aku jadi merasa ada yang bilang kan relasi menentukan prestasi. Bener. Ya? Jadi kalau kita deket sama yang jual parfum, kita ikut wangi. Kalau kita deket sama orang yang negatif, kita akan jadi negatif juga gitu. Ngomong-ngomong itu hadis loh. Oke, itu Saking gimana Bib? hebatnya sampai populer banget kan. Banyak pepatah yang serupa gitu ya. Bener. Hadisnya gimana Bib? Iya, hadisnya siapa yang kumpul sama penjual minyak wangi, dia akan ketularan wanginya. Siapa yang berkumpul dengan pandai besi. Karena di zaman Nabi itu adanya pandai besi. Orang yang main api, apinya itu kan berterbangan kemana-mana. Maka ya akan kedapatan apinya. Sarung bolong lah, baju bolong lah. Bahkan kata Nabi, agama seseorang itu ditentukan oleh agama temannya. Karena itu berhati-hatilah, selektiflah dalam memilih teman. Oke. Tapi aku nggak pernah ngerasa salah pergaulan, Pak Ana. Tapi makin kesini bukannya circle kita semakin sedikit nggak sih Habib? Aku rasa makin dewasa tuh kita makin apa ya, ketemu banyak orang tapi makin ngerasa kita jadi lebih selektif gitu. Iya, udah pasti ya, karena kan semakin dewasa kita sudah tidak hanya have fun ya dalam mencari pertemanan. Kan? Artinya mulai ada nilai-nilai, value-value yang ada pada diri kita dalam memilih teman. Kalau dulu kan ketemu siapa aja kita bisa berteman, tapi kalau sekarang kan mulai memperhatikan kita ini ada teman ini pertama benar nggak, yang kedua membawa kebaikan nggak kepada kita, yang ketiga memberikan manfaat bukan dalam pengertian pragmatis aja tapi manfaat secara value nggak kepada kita. Kalau yang cuman hahaha ya mungkin sesekali iya tapi nggak sampai jadi teman yang sering kita nongkrong. Tapi aku tuh sering dapat curhatan dan bahkan mengalami juga sih Bib gitu. Makin dewasa tuh kita makin sulit memilih teman. Iya. Kayak waktu anak-anak, waktu sekolah gitu ya, kita cenderung kayak bergaul sama siapapun. Kayak mudah memaafkan juga gitu loh. Kayak misalnya aku melihat anakku tuh bisa berantem, bisa kayak nangis-nangisan, marah-marahan, habis itu kayak berapa menit kemudian tuh lupa dan maaf-maafan. Tapi makin dewasa, aku merasa makin sulit loh Bib untuk seperti itu. Bener. Jadi dalam aspek lain, dalam aspek yang negatif, kita itu sebenarnya perlu belajar kepada anak-anak yang dia, misalnya aku ya ketika kecil ya, tidur itu membuat aku melupakan. Masya Allah, itu susah banget loh Bib. Iya, karena kata Nabi pernah ada satu orang yang setiap dia mau datang, Nabi bilang ahli surga mau datang nih. Sampai 3 kali orangnya itu aja. Kemudian sahabat Usama bin Zaid selidikin, apa nih amalannya? Ternyata semua amalannya biasa kecuali tiap mau tidur memaafkan orang yang telah bikin salah dari teman-temannya selama sehari itu. Dia maafin. Aduh, ini dalam banget nih. Karena memaafkan orang lain itu sebenarnya adalah tahapan yang awal tuh kita memaafkan diri sendiri. Nah, itu. Aku sering banget ngerasa marah sama orang. Sebenarnya orang itu tuh nggak salah. Iya. Kenapa kita bisa marah sama dia? Karena sebenarnya kita sedang marah dengan sebuah kondisi yang itu tuh refleksi dari diri kita gitu loh, Bib. Bener. Sebenarnya
Kita itu kesel, kenapa sih kita itu gitu. Tapi karena kita denial, akhirnya kita kambing hitamkan orang. Iya. Karena kita gak mau bertanggung jawab atas pilihan kita. Iya. Jadi akhirnya aku tuh belajar berdamai sekaligus percaya. Karena trust itu adalah proses kita untuk bisa masuk ke dalam circle yang positif gitu. Benar. Karena gini nih, aku pernah bahas juga di Analisa Channel ya, di salah satu episode tentang berdamai sama diri sendiri. Sebenarnya berdamai itu tuh salah satu cara kita adalah belajar percaya itu. Karena kadang-kadang gini loh Bib, kita udah belajar untuk memaafkan, ternyata orang itu masih marah sama kita. Iya. Kita udah belajar untuk berdamai, udah berusaha untuk percaya sama orang. Kita ditipu, Bib. Benar. Ternyata dia mengambil keuntungan dari relasi kita gitu. Nah itu gimana ya Bib cara menghadapinya? Kalau aku sih pertama ya, pasti kita menyeleksi ya, untuk percaya kepada orang. Setuju. Tapi kan pada titik tertentu ada hal yang tidak bisa kita seleksi lagi. Yaitu? Misalnya ini orangnya udah tampaknya baik, terus track recordnya baik, semuanya sudah baik, tapi kan ada hal-hal yang di luar kemampuan kendali kita untuk membacanya yang menyebabkan kadang kita tertipu di sana. Karena itu kalau aku prinsipnya, kesempatan pertama itu berhak diterima oleh semua orang. Semua orang berhak mendapatkan kepercayaan pertama kita setelah kita seleksi. Jadi itu adalah salah satu cara kita untuk bisa belajar percaya itu tanpa judgement dulu ke semua orang. Semua orang berhak untuk menerima kepercayaan kita di awal. Lalu? Nah, kepercayaan atau kesempatan kedua itu diberikan kepada orang yang kita sudah pastikan bahwa dia telah menyelesaikan masalahnya dengan kita. Artinya dia sudah berbenah. Nah, ketika dia sudah bisa membuktikan bahwa dirinya sudah berbenah, maka kita wajib untuk memberikan kesempatan kedua lagi kepada dia. Kesempatan kedua ini yang menurut aku juga harus kita latih ya, Bib, untuk kita percaya sama orang lain. Benar. Kadang nggak mudah ya. Nggak mudah ya kan, karena bahkan aku sering mengalaminya. Kepercayaan kedua itu jauh lebih kokoh dari kepercayaan pertama. Misalnya ya, karena bisa jadi kepercayaan pertama itu hilang karena hal-hal yang sifatnya kesalahpahaman. Betul, miskomunikasi. Iya. Atau mungkin kehilafan. Iya. Kayak aku sama temen, sama rekan kerja aku. Kadang itu yang kedua justru yang lebih paten tuh, Mbak Hana. Pertama ada masalah, kemudian aku kasih kesempatan kedua, dan yang setelah kedua ini nggak pernah ada masalah lagi. Tapi boleh nggak sih Bib sebenarnya dalam agama kita tuh menyampaikan ketidaknyamanan kita sama orang yang membuat kita nggak nyaman, supaya kita belajar percaya sama dia? Itu bukan hanya boleh sih, itu perlu, karena itu salah satu aspek dakwah dalam Islam. Artinya mengatakan kepada dia sejujurnya apa yang dia butuhkan. Itu untuk circle manapun. Artinya gini nih, kadang-kadang kan orang ini nggak terlalu dekat sama kita. Dia bukan circle satu kita. Cuma dia membuat kita nggak nyaman gitu, Bib. Nah, somehow penyakit hati yang membuat kita jadi suudon itu adalah pada saat kita tidak menyampaikan ketidaknyamanan itu gitu. Benar. Dan akhirnya kasihan kan, akan banyak orang yang bernasib seperti kita di lingkaran dia. Aku lagi belajar untuk seperti itu loh, Bib. Dan itu nggak enak, nggak mudah, dan kadang-kadang kita jatuhnya mendapatkan perlakuan yang nggak nyaman dari orang tersebut. Bener. Karena gini, Mbak Ana, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya, kita dituntut untuk menyampaikan apa yang perlu orang dengar, bukan apa yang ingin dia dengar. Nah, seringkali ketika kita menyampaikan sesuatu ke teman kita tuh hanya apa yang ingin dia dengar, bukan apa yang perlu atau butuh dia dengar. Supaya tidak menyakiti gimana, Bib? Karena kan cara menyampaikan sesuatu itu orang berbeda. Ada yang agresif, ya. Ada juga yang pasif agresif. Jadi di depannya baik-baik aja, ternyata di belakang dia secara masif menyampaikan ketidaknyamanannya di belakang kita gitu, Bib. Sebenarnya ya ketika orang itu sudah ada trust dengan kita, maka bahasa itu menjadi tidak begitu berpengaruh lagi. Bahkan kuncinya itu. Ketika kita udah deket banget tuh, bahkan nggak butuh bahasa. Dia udah paham gitu ya. Iya. Misalnya kita curhat, dia akan bilang, ya udah gua ngerti kok perasaan lu. Padahal kita belum ngomong nih, masih. Dan makin baru ngasih pembuka udah
gue ngerti kok perasaan. Iya, udah gue maafin Jadi bahasanya gitu ya. dari hati ke hati. Dan makin dewasa tuh kayaknya kita punya circle yang di level itu tuh makin dikit nggak sih, Bib? Aku merasa seperti itu. Iya, makin dikit karena memang akhirnya selektif kan. Jadi makin belajar untuk trust-nya lebih susah lagi gitu Kayak ya. kita ini deh, aku sama istri aku, dulu ketika belum nikah, bahasa itu menjadi sangat kompleks. Bareng. Iya kan? Bener banget. Kompleks. Aku juga gitu sama suami. Kita jaim lah, kita pencitraan lah. Faking gitu masih Iya. menjaga image gitu ya. Nah, ketika udah menikah, bahkan ada momen di mana Kita nggak perlu ngomong. kita gak perlu ngomong, atau bahkan kita buang angin dan selimutnya kita tutup agar istri kita juga merasakan kenikmatannya. Artinya candaan itu menjadi keakraban. Tapi kalau itu orang lain nggak mungkin kita melakukan itu. Dan kalaupun melakukan itu orang akan tersinggung karena tidak ada trust itu. Karena itu menurut aku trust itu penting dan basic utama trust itu harus dibangun dari keagamaan kita. Artinya gini, pertemanan kita itu harus selalu bersifat segitiga kalau menurut aku, Bang. Dimana di atas itu Allah, kita di kanan, teman kita di kiri. Sama kayak pasangan juga begitu. Semakin kita dekat kepada Allah, semakin kita akan dekat tuh kedua orang yang berteman ini. Nah, itulah yang dalam surat Al-Zukhruf ayat 67 Allah katakan, jadilah teman bukan hanya di dunia, tapi di akhirat. Masya Allah. Karena orang yang berteman karena Allah di dunia, maka di akhirat dia akan berkumpul. Ini menarik loh, Bib. Kadang-kadang kita perlu menjaga perasaan kita dan perasaan orang lain. Boleh nggak sih, Bib, dalam agama supaya hubungan itu baik, kita seperti seolah memutus silaturahmi gitu, supaya tidak terjadi perselisihan karena kita udah nggak trust lagi sama orang ini, atau bahkan interaksi yang terjadi adalah interaksi yang saling menyakiti gitu, Bib. Benar, toksik kan? Toksik gitu. Jadi toxic, somehow kita butuh relationship ya. kita butuh menghindari circle itu untuk sementara waktu tuh, boleh nggak sih, Bib? Benar, jadi kita harus hijrah juga dalam konteks pertemanan. Apalagi kalau udah sesat. Iya, teman yang buruk itu akan memberikan dampak buruk bagi kita yang belum matang. Maka kita hindari, tapi bukan untuk kita jauhi. Jadi bukan kemudian kita putus silaturahmi. Bukan benci apalagi. Tapi hindari sementara atau batasi. Ketika kita sudah mampu untuk independen dengan kebaikan itu, kita kembali lagi untuk berbaur tapi tidak tercampur. Untuk mewarnai mereka justru, bukan kita diwarnai. Karena kita harus tetap, kebencian kita itu nggak pada orangnya, tapi kepada sesuatu yang buruk. Yang dia lakukan, iya, justru karena kita cinta kepada dia, kita akan tetap berteman dengan dia untuk mempengaruhi dia agar terjauhkan dari keburukan. Tapi ada juga loh. Dan kalau harus sampai ngeblokir, kalau menurut aku ya, itu boleh. Kalau harus memblokir, itu bukan memutus silaturahmi. Karena gini, ketika kita blokir dia, artinya kita mendidik dia untuk tidak memberikan kesempatan dia nge-stalking kita dan ngehujat kita. Sehingga kita artinya menjauhkan dia dari dosa-dosa yang mungkin dia lakukan dari nge-stalking kita dan ngejudge kita atau bahkan ngata-ngatain kita. Karena kan pertemanan itu sekarang bukan hanya ketika kita ketemu gini, betul. Bisa juga melalui media sosial. Tapi blocking itu bukannya hanya sesuatu yang sebenarnya nggak permanen ya, hanya sementara. Maksudnya dalam artian kalau hati kita nggak bersih, ngeblok itu tidak akan membuat hati kita benar-benar, ngerti nggak sih? Maksudnya kayak kadang-kadang kita kayak, aduh supaya hati gue bersih, aku blok. Ternyata lukanya masih ada gitu. Nah blok adalah satu hal dan sifatnya tidak permanen. Suatu hari ketika kita sudah bisa damai dengan diri kita, kita kembali untuk mempengaruhi positif dia. Terus apa kabar dengan orang yang diblok itu kalau dia tahu, Beb? Ketika dia tahu itu, kalau dia orang yang positif atau berakal, dia akan introspeksi diri. Makanya perlu nanya nggak sih, Bib? Introspeksilah dirimu sebelum Allah nanti menghisap kamu. Perlu nggak kita nanya, kenapa kamu ngeblok aku gitu? Perlu sih. Iya, dan untuk sesuatu yang positif ya, itu hubungan itu supaya kita tidak punya hubungan jelek dengan orang lain. Benar, karena katakanlah nih pasangan nih, Mbak ya. Kalau ada masalah, maka harus saling mengingatkan, saling menasehati. Tapi ketika komunikasi sudah tidak efektif, kata Quran pisah ranjang. Kalau teman gimana? Teman juga begitu. Ketika sudah tidak bisa berkomunikasi dengan baik, ya udah break dulu. Jadi, dengan saling ngeblok misalnya. Oke, diskusi terhadap orang yang nggak bisa diajak diskusi itu kita harus hindari dulu buat sementara. Buat sementara agar kita sama-sama berpikir dan akhirnya sama-sama move on untuk yuk
kita kembali memaafkan lagi dalam keadaan yang lebih baik. Oke. Dan menurut aku kunci komunikasi itu 2 kata Quran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah. Mau'idatil hasanah ini artinya kata-kata pemilihan diksi yang lembut, nada yang lembut. Betul. Seperti Nabi Musa bahkan kepada Fir'aun sekalipun, itu berbicaranya kata Allah dengan lembut. Teman kita nggak kira sampai kayak Fir'aun lah. Paling sedikit di bawah Fir'aun. Enggak. Jadi nggak kira lah. Nah yang kedua itu bil hikmah, artinya dengan cara-cara yang kreatif. Harus kreatif tuh. Kayak kalau ngomong ke orang tua harus kreatif. Dengan bahasa-bahasa yang cenderung lebih bersifat emosional ketimbang rasional. Hatinya juga harus bersih dulu nggak sih Habib? Karena aku rasa kita mau menghindarinya seperti apapun, kalau hati kita masih belum bersih, kita akan selalu negatif terus sama orang ini gitu. Benar. Nah, kalau aku yang penasaran kalau dalam konteks psikologi nih, Mbak. Circle yang tidak toksik itu circle yang seperti apa? Circle yang kita tuh benar-benar nyaman dan membuat kita bertumbuh secara positif. Oke. Artinya kita trust sama orang ini. Dan kita semakin baik. Semakin kenal dia ya. Dan tadi bahkan tidak perlu ada komunikasi 2 arah yang jelas pun, kita sudah saling bisa memahami dan memaafkan. Iya. Itu yang circle yang perlu kita jaga. Dan akhirnya akan ada circle berikutnya, di mana circle 2 ini mungkin bukan relasi yang terlalu deep, jadi dia tidak terlalu mempengaruhi kita. Oke. Tapi interaksinya itu membuat kita jadi fokus kita ke sana juga gitu. Benar. Ada juga circle ketiga nih Habib, yang kita kadang-kadang cuma cukup tahu nama dan kenal aja. Oke, Assalamualaikum, Waalaikumsalam kalau kata aku. Aku rasa Assalamualaikum, Waalaikumsalam. nah kadang-kadang kita untuk bisa percaya sama orang lain gitu ya. Orang itu kan berubah ya Bib. Kita tadinya udah berpositif thinking nih, pengen dia dari circle 1. Ternyata kita tuh suami istri pisah. Kemudian dia bisa jadi masuk ke circle 2 kita. Pertemanan juga gitu, awalnya circle 1. Rekan kerja gitu, awalnya circle 1. Abis itu karena suatu kondisi miskomunikasi tadi, kekhilafan, ketidakpercayaan, akhirnya secara psikologis membuat orang ini belajar untuk memasukkan di dalam circle 2 dan 3, dan itu sebenarnya adalah suatu defense mekanisme kita sebagai manusia untuk bisa lebih bertumbuh. Karena jangan sampai relasi yang toksik membuat kita tuh berhenti sebagai manusia yang bertumbuh. Kan bahaya banget. Yang harusnya kita bisa move on nih, kita punya prestasi, kita bisa bahagia sama hidup kita, gara-gara satu ini doang circle yang nggak positif, kita maksain dia di circle 1. Kita yang sakit hati. Benar. Itu yang bahaya banget. Kayak sih. di grup WhatsApp kan kadang gitu, Pak. Ada satu yang bikin akhirnya gak enak nih kita untuk ngomongin kebaikan. Karena biasanya tuh kalau kita lagi ngomongin kebaikan, apaan sih? Aku pernah left grup, asik-asikan left grup gara-gara di grup itu tuh ngomongin orang. Nah iya, gibah. Aku left langsung, karena menurutku tuh nggak ada positifnya gitu. Kalau mau ngomong sendiri kayak mau orangnya. Benar. Nah ketika ngomongin orang, bahayanya nih waktu itu aku lihat orang ini tuh posting sama orang yang dia omongin di grup itu. Terus aku kayak berpikir, ini dia bisa juga melakukan itu sama aku Munafik dong. berarti dia. Ya kan bahaya ya Beb. Jadi akhirnya aku kayak merasa, wah ini bukan grup yang positif buat aku. Jadi akhirnya aku waktu itu pamit, nggak tahu sih mereka punya pikiran apa, tapi yang jelas demi kenyamananku, aku akhirnya memutuskan untuk keluar dari beberapa grup yang membuat aku tidak bertumbuh secara positif. Kata pepatah Arab nih, Mbak Hana, man nama bik nama ali. Siapa yang gibah bersama kamu, maka suatu hari dia akan gibah dengan orang lain ngegibahin kamu. Karena sifatnya memang tukang gibah. Apalagi kalau sekarang penyakit hati itu nyinyir. Aduh. Semuanya sumbernya dari sana. Jadi nggak ada benernya orang kan? Iya. Orang bertumbuh dibilang sombong. Nah, orang nggak bertumbuh dikata-katain. Itu salah satu yang toksik sih, yang aku harus belajar bahwa ternyata kita bisa memasukkan dia di circle yang tidak utama lagi gitu. Dan aku rasa ini yang membuat kita jadi belajar gitu, Bib. Aku pernah diceritain tuh kata temen aku. Gimana tuh? Aku gibahin orang, tapi insya Allah aman. Lah kenapa? Ya soalnya pakai akun anonim katanya. Nah, itu Emangnya tuh. kalau pakai akun anonim Allah nggak tahu tuh. Kadang akunnya banyak banget. Akunnya dia sendiri nggak pernah posting. Makanya, gitu ya. jangan pernah private. tersinggung kepada akun yang belakangnya ada angkanya. Kenapa, Bib? Karena dia gibahin kita, jelek-jelekin kita sambil rebahan, ngapain? Kita jadi baper, jadi serius nanggepin orang gitu. Dia aja santai ngata-ngatain kita. Dan kita semakin kita santai, semakin dia rebahannya nggak bisa makin tenang. panas ya.
Aduh, itu bener banget, Bib. Kadang kalau lagi capek, aku suka kepancing, Bib, sama yang begituan. Gak tahu ya, emosional juga ya. Bener. Jadi akhirnya ya memang mengurangi penggunaan medsos itu menjadi salah satu cara kita juga. Kalau memang lagi capek ya, itu salah satu cara kita untuk bisa sadar. Oke, Bib, kayaknya kapan-kapan kita harus ngobrol lagi lain waktu ya, Bib ya. Bener, kita harus ngobrol-ngobrol selalu nih, banyak hal positif. Betul. Meskipun ya ini sebenarnya obrolan ringan ya. Biasa aja, ringan. Yang kita lakukan sehari-hari dan ya, relate sama kehidupan. Cuman ada kamera aja gitu agar menjadi inspirasi buat banyak yang orang. merasa kayak wah itu benar banget tuh, itu benar banget karena kita omongin adalah sesuatu yang memang kita alami juga sebagai manusia biasa. Dan buat teman kalian yang toksik, kalian potong video ini sedikit, kalian kirim ke dia. Banyak yang tersinggung. Loh, tersinggung artinya introspeksi. Introspeksi dalam pengertian yang positif. Jadi pengen ngomong sama diriku juga, Bib, bahwa dear pikiranku, kalau bisa ngomong nih ya, nggak apa-apa kok punya teman sedikit, tapi teman itu bisa membuat kita jadi lebih positif dan selalu bertumbuh. Daripada kita maksain punya teman banyak, ternyata kita jadi sesat dan jatuhnya banyak toksik dalam hidup kita. Setuju nggak, Bib? Setuju. Seorang sufi pernah melihat seekor anjing yang mendapatkan makanan, kemudian dia pergi dan memanggil rombongan anjing untuk pergi ke sana. Semua rombongan itu makan dan dia menunggu. Ketika sisanya ada, baru dia makan. Masya Allah. Dari anjing sekalipun kita belajar tentang kesetiaan pada teman. Wah, ini bagus banget penutupnya. Kalau gitu, besok kita harus lanjutin lagi buat diskusi tentang kehidupan dan juga agama. Nah. Terima kasih, Bib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.